Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan keberkahan, pahala, dan juga tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan pelajaran fikih ibadah kita yang sekarang sudah sampai pada fikih muamalah, pada pembahasan tentang al-wakalatu, tentang wakalah. Baik, silahkan dibuka buku fikih muyassarnya. Ustaz bacakan al-babus sabi'u, bab ke-7, fil wakalati, tentang wakalah. Wa fihi mas'alatan, pada bab ke-7 tentang wakalah ini ada dua permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha, tentang pengertian wakalah, hukum wakalah dalam syariat Islam, dan dasar yang menjadi dalil yang menjadi dasar pensyariatan wakalah, dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakalah. Baik. Al-awwalu ta'rifuha, yang pertama pengertiannya. Al-wakalatu tafidu syakhsin ghairahu. Wakalah itu artinya tafwidu syai' atau tafwidu syakhsin, memberikan atau melimpahkan kepada seseorang, atau seseorang melimpahkan kepada orang lain. Sekali lagi, tafwid itu artinya melimpahkan. Seseorang melimpahkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksud dari kata kafalah di sini, wakalah, seseorang memberikan kuasa kepada orang lain. Wakalah. Liyaquma maqamahu fi ma tadkhuluhun niyabatu. Seseorang memberikan hak kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas, yang mana pekerjaan atau tugas tersebut memang bisa diwakilkan. Sekali lagi ya, biar lebih jelas. Wakalah itu artinya memberikan hak kuasa kepada orang lain
untuk melakukan suatu tugas, dan tugas tersebut memang bisa diwakilkan penyelesaiannya. Maka dengan kata lain, wakalah itu ya perwakilan. Contoh misalnya, seseorang sedang sibuk di rumahnya dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan rumahnya. Namun dia ingat ada janji dengan orang lain untuk bertransaksi jual beli. Maka orang yang sedang sibuk ini meminta kepada orang lain untuk melakukan transaksi jual beli yang dia telah berjanji bersama orang lain atau pihak lain. Jadi orang yang sibuk di rumah ini memberikan hak kuasa mungkin misalnya kepada pembantunya untuk melakukan transaksi jual beli yang telah dia berjanji dengan pihak lain. Ini namanya memberikan hak kuasa. Atsani hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum wakalah dan dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakalah. Wa hiya masyru'atun, wakalah atau perwakilan memberikan hak kuasa itu ada dalam syariat Islam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Utuslah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak yang kalian miliki ini. Wa qala jalla sya'nuhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah itu diberikan hanya kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang bekerja mengelola harta sedekah. Fajawwaza subhanahu al-amala 'alaiha wa dzalika bihukmin niyabati 'anil mustahiqin. Allah membolehkan bekerja dalam pengurusan zakat atau sedekah. Dan hal ini berdasarkan hukum perwakilan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan pekerja zakat. Siapa itu pekerja zakat? Ya orang-orang yang mengelola harta zakat. Di mana ya contoh gampangnya saja ketika menjelang Idul Fitri banyak masjid buka kemudahan untuk zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, orang yang membayar ke masjid bukan membayar zakat fitrinya ke masjid, bukan. Tetapi dia menitipkan harta zakat fitrinya ke masjid agar masjid yang nantinya akan menyalurkan zakat tersebut kepada para mustahiknya, para orang-orang yang berhak menerima zakat fitri itu. Jadi orang yang membayar zakat fitri, dia memberikan kuasa kepada masjid untuk menyalurkan harta zakat fitrahnya kepada orang yang berhak menerima. Nah, ini namanya perwakilan. Allah menyebutkan hal tersebut di dalam ayat yang menunjukkan bolehnya perwakilan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, aratul khuruja ila Khaybar. Saya hendak berangkat ke Khaybar.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita wakili fakhudh minhu khamsata asyara wasaqan." Wahai Jabir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bertemu wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. Ya, kita sudah bahas bahwasanya wasak itu adalah timbangan, ya, satuan timbangan yang berlaku di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kan kilo, kuintal, ton. Nah, di sini dalam hadis ini Nabi menyatakan kalau kamu bertemu dengan wakilku, artinya Nabi sendiri pun melakukan tindakan perwakilan yang menunjukkan hal itu boleh. Wa an Urwata bin Ja'd qala arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran faqala ya Urwatu i'til jalaba fashtari lana syatan. Dari sahabat Urwah bin Ja'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan jalab, barang-barang impor. Itu barang-barang dagang yang dibawa oleh suatu kafilah dagang dari luar kota. Ketika Nabi melihat barang-barang impor tersebut, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan aku, kata Urwah, memberikan kepada saya 1 dinar. Lalu beliau bersabda, wahai Urwah, datanglah dan lihatlah barang-barang impor tersebut. Lalu belilah untuk saya seekor kambing. Beliin seekor kambing. Nabi memberikan hak kuasa kepada sahabat Urwah untuk membeli kambing buat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi memberikan hak kuasa kepada Urwah melakukan transaksi jual beli atas nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini perwakilan. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil wakalati fil jumlah. Secara umum umat Islam pun membolehkan yang namanya wakalah. Li'annal hajata da'iyatun ilaiha, karena kebutuhan manusia mendesak agar dibolehkannya perwakilan. Fa innahu lama kana la yumkin li kulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi binafsi. Kenapa sih kebutuhan manusia harus membolehkan, mendesak untuk membolehkan perwakilan? Alasannya ya karena nggak mungkin setiap orang bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Contoh misalnya, seorang ayah, di lain sisi dia harus cari nafkah, di lain sisi dia harus mendidik anak-anaknya, di lain sisi dia harus membenahi rumahnya. Kan gak mungkin dikerjain itu semuanya. Maka dia pun memberikan hak kuasa kepada sekolah untuk mendidik anaknya, memanggil pekerja rumah tangga untuk merapikan rumahnya. Jadi dia berikan hak kuasa kepada orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang di sana, ya, di tugas tersebut memang bisa untuk diwakilkan. Da'atil hajatu ila masyru'iyatiha. Oleh karenanya, ya, karena alasan inilah sangat dibutuhkan perwakilan dibolehkan dalam Islam. Ini dia 3 dalil yang menyatakan bolehnya perwakilan. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW, dan dalil berdasarkan kesepakatan umat Islam.
Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuha, syarat-syarat wakalah. Wal ahkamul muta'alliqatu biha, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Al-awalu, yushtaratu fi kullin minal wakili wal muwakkal an yakuna jaizat tasarruf. Disyaratkan dalam perwakilan, yaitu hendaknya orang yang memberikan hak kuasa dan orang yang menerima hak kuasa, kedua-duanya adalah orang yang boleh bertindak. Siapa sih orang yang boleh bertindak? Siapa orang yang disebut dengan jaizut tasarruf? Balighun akilan rasyidan, orang yang dewasa, berakal sehat, dan tindakannya normal. Ya, tidak nyeleneh tindakannya. Atsani, yang kedua, tasihul wakalatu fi kulli ma tadkhulun niyabatu. Perwakilan itu sah dalam setiap urusan yang bisa diwakilkan. Nah, dalam setiap urusan yang penyelesaiannya bisa diwakilkan. Seperti ya jual beli kan bisa diwakilkan. Ya, di sini penulis mengatakan kal bai'i wasyira, seperti jual beli, wasairil uqud, dan juga akad-akad yang lainnya. Seperti akad nikah. Ya. Seorang wali perempuan misalnya ayahnya masih ada, tapi ayahnya sedang berlayar. Lalu ayah si perempuan yang ingin menikah itu pun menunjuk kepada saudara kandungnya untuk menjadi wakil nikah anak perempuannya. Boleh. Wal fusuh, dan juga dalam permasalahan membatalkan akad juga bisa diwakilkan. Katalak wal khulu, seperti talak dan khulu. Kedua-duanya ini sama bermakna cerai. Jadi seseorang, ya mungkin di zaman dulu kan belum canggih seperti sekarang elektroniknya, kemajuannya. Dulu belum ada telepon. Ketika seseorang sedang berada di perantauan dan dia pun berkeinginan untuk menceraikan istrinya, mungkin karena ada suatu permasalahan yang luar biasa, namun dia tidak bisa meninggalkan tempat perantauannya karena tugas dan kerjaannya belum selesai. Lalu dia pun mengutus seseorang untuk pergi ke rumahnya dan menyampaikan berita perceraian. Nah, zaman sekarang juga masih ada terkadang seseorang yang begitu sibuk melimpahkan perkara perceraiannya itu kepada kuasa hukum. Wa kadzalika tasihhu fi kulli ma tadkhulun niyabah. Intinya perwakilan itu boleh dalam tugas pekerjaan, akad perjanjian, dan pembatalan yang memang di sana bisa diwakilkan. Minal ibadah, bahkan dalam ibadah pun bisa. Yang penting memang ibadah tersebut sah untuk adanya perwakilan. Ka ikhrajiz zakat, contoh ibadah yang boleh diwakilkan, mengeluarkan zakat. Wal kafarah, ya, kafarah yaitu melakukan sanksi yang ada ketika seseorang melakukan pelanggaran. Contohnya, orang yang bersumpah dengan nama Allah lalu dia berdusta.
Di antara kafarohnya adalah membebaskan budak atau memberi makan kepada fakir miskin. Wa nazar, juga memenuhi nazar janjinya. Wal haj, ibadah haji juga bisa diwakilkan apabila seseorang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakannya. Wa nahwi dzalika, dan selainnya. Sekali lagi intinya, wakalah bisa dalam urusan dunia, juga bisa dalam urusan ibadah, selama urusan-urusan tersebut memang sah dan bisa untuk diwakilkan. Atsalits, yang ketiga, la tasihul wakalatu fi ma la tadkhulun niyabah min huquqillahi ta'ala. Wakalah itu tidak sah dalam urusan ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Katoharoh, contohnya berwudu, ya bersuci. Waduh, saya tadi kentut, udah kamu aja deh yang wuduin buat saya. Nggak bisa. Siapa yang batal, ya dia yang harus bersuci. Wassalat, dan sholat. Akhi, antum mau kemana? Saya mau ke masjid sholat zuhur. Ana nitip dong, tolong sholat juga buat anak. Nggak bisa. Dan dalam urusan ibadah, mana ibadah yang bisa diwakilkan dan mana yang tidak bisa diwakilkan, itu tergantung dengan dalil. Contoh, dalam urusan zakat, boleh ada perwakilan karena memang dalil menyatakan hal tersebut boleh. Jika ada dalil yang membolehkannya, maka boleh. Arabi, yamlikul wakilu minat tasarrufi ma yaqtadihi idznul muwakkil. Wakil memiliki hak bertindak, ya. Orang yang mendapatkan hak kuasa, dia memiliki hak untuk bertindak, melakukan sesuatu yang diizinkan oleh orang yang memberikan hak kuasa. Misalnya Muhammad memberikan hak kuasa kepada Ali untuk jual beli, di mana jual belinya itu menjual mobil milik Muhammad. Maka Ali pun membawa mobilnya Muhammad untuk dijual kepada orang lain. Ya, Ali adalah wakil yang mendapatkan hak kuasa untuk menjual mobil dari Muhammad, sehingga Ali, dia boleh bertindak. Dia memiliki hak untuk bertindak, melakukan sesuatu yang Muhammad memberikan hak kuasa kepadanya. Au ma ta'arafa alaihi nas. Wakil boleh melakukan tindakan-tindakan yang mana sesuatu itu memang sudah dipahami oleh masyarakat umum. Ya. Kalau misalnya seseorang diberikan hak kuasa untuk menjual rumah milik orang lain. Umar punya rumah. Dia minta kepada Hamzah untuk jual rumahnya. Maka sudah menjadi umum, Hamzah itu boleh membuka rumahnya Umar untuk memperlihatkan kepada orang yang minat untuk membeli. Ini rumahnya saya bukain, kata Hamzah. Ini kamarnya sekian, ruang tamunya begini, kamar mandinya ada sekian. Karena kalau misalnya Umar memberikan hak kuasa kepada Hamzah untuk menjual rumahnya, tapi Hamzah gak boleh masuk rumahnya, gimana? Ya. Sudah dipahami kalau orang telah memberikan hak kuasa untuk menjual rumah kepada orang lain, berarti ya dipahami oleh masyarakat umum, dia ya, si orang yang mendapatkan hak kuasa menjual rumah boleh masuk ke rumah tersebut, boleh memperlihatkan rumah tersebut kepada orang-orang yang berminat untuk membelinya. Pokoknya kalau
umumnya masyarakat memahami ini boleh, maka boleh dilakukan oleh si wakil. Walaupun orang yang memberikan hak kuasa tidak menyatakan hal tersebut secara terang-terangan. Contohnya ya gampangnya gini. Ali bilang kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, jualin rumah saya." Maka Hamzah boleh buka rumahnya Ali. Masuk ke dalam boleh. Karena seperti itulah yang dipahami oleh masyarakat umum. Walaupun Ali nggak bilang, "Hamzah, kamu boleh masuk ke rumah saya." Karena nggak mungkin seseorang menjual rumah tapi nggak tahu dalamnya bagaimana. Itu kan bisa termasuk ke dalam goror nantinya. Al-khamis. Belum ya yang keempat. Bisyartin alla yataratab ala hadzal idzni dararun bil muwakil. Yang penting tindakan yang dilakukan oleh si wakil tidak membahayakan dan tidak merugikan orang yang memberikan hak kuasa. Mentang-mentang Hamzah boleh masuk ke dalam rumahnya Ali yang ingin dijual, sembarangan dia pakai listrik buat ngecas ono, ngecas ini. Dia pakai air sembarangan sampai mubazir. Dia nyalain lampu tanpa ada kebutuhan. Dibuka pintunya lebar-lebar, gak dikunci lagi di malam hari. Ya kan berbahaya, gak boleh. Ya, tindakan-tindakan yang akan merugikan orang yang memberi hak kuasa itu harus dihindari oleh si wakil. Yang kelima, la yasihu lil wakili an yuwakil ghairahu. Orang yang mendapatkan hak kuasa tidak boleh melimpahkan hak kuasanya itu kepada orang lain. Gampangnya, orang yang ditunjuk sebagai wakil, dia nggak boleh menunjuk orang lain untuk menjadi wakil kedua. Ali menunjuk Hamzah sebagai wakilnya dalam menjual rumah. Kemudian Hamzah menunjuk Utsman, "Hai Utsman, tolong jualin rumahnya Ali." Nggak boleh. Illa idza ajaza lahul muwakkil dzalika. Kecuali pemberi hak kuasa mengizinkan hal tersebut. Misalnya Ali bilang kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, tolong jualkan rumah saya. Dan kamu boleh mewakilkan ini juga kepada orang lain." Kalau ada ungkapan seperti itu, maka boleh melimpahkan perwakilan kepada wakil kedua. Au ajizal wakilu anil amal. Atau orang yang ditunjuk sebagai wakil dia gak mampu melakukannya. Dia benar-benar gak mampu, maka dia boleh menunjuk orang lain. Au kana la yuhsin. Atau dia nggak pandai dalam melakukan tugas yang diwakilkan. Seseorang, misalnya si A menunjuk B untuk membeli kendaraan, tapi B ini nggak pandai tentang kendaraan. Dia takut nantinya kalau beli kendaraan malah kendaraannya jelek. Maka dia pun meminta kepada C untuk membelikan kendaraan buat si A. Boleh. Fayuwakil aminan. Yang penting wakil itu memberikan perwakilannya lagi kepada wakil kedua. Harus wakil keduanya itu adalah orang yang terpercaya. Yakumu maqamahu fima wukila fihi. Dan wakil yang kedua ini pun bertindak sesuai dengan yang ditunjukkan saja. Gak boleh lebih dari itu. Jadi intinya hukum asalnya wakil gak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain. Kecuali diizinkan, kecuali dia gak mampu, dan kecuali dia gak pandai dalam melakukan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan itu pun dia boleh mewakilkan lagi kepada orang lain yang dianggap orang tersebut amanah dan bisa melakukannya. Asadis yang keenam, al-wakilu aminun fima wukila fihi. Orang yang mendapatkan hak kuasa adalah orang yang dipercaya untuk melakukan tindakan yang diwakilkan kepadanya.
La yadman, sehingga dia nggak bertanggung jawab jika ada kerusakan. Illa idza farrata aw ta'adda, selama dia tidak berbuat yang merugikan. Misalnya, dia diwakilkan untuk menjual motor. Ketika dia bawa tuh motor kepada orang lain yang akan membelinya, tiba-tiba tuh motor rusak, mogok, nggak bisa nyala. Nah, si wakil ini dia nggak mengganti rugi karena dia orang terpercaya, kecuali dia bertindak yang aneh-aneh. Motornya ya dia ngebut di gas yang kenceng, kemudian direm supaya ngesot,